Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ya. Hari ini semua sehat sehingga bisa masuk pada pelajaran Bapak pada hari ini. Sebelumnya untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memilih doa dipimpin untuk melakukan doa sekarang. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah doa, sepertinya hari ini ada beberapa siswa yang tidak masuk ya. Pertama, saya lihat itu ada Chandra tadi. Yang kedua, Aldi yang tidak masuk. Semoga di pertemuan yang akan datang semua bisa masuk. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, silakan kalian berdiri dulu, merapikan baju yang belum rapi. Semua dirapikan. Ya. Setelah rapi, saya minta kepada kalian silakan lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah. Misalkan ada sampah, silakan nanti diambil dan nanti ketika istirahat dibuang di tempat sampah. Itu ya. Sudah rapi dan semua beres, silakan duduk kembali. Untuk hari ini nanti kita akan mempelajari materi baru yang sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang sistem kopling ya. Ada yang masih ingat mengenai sistem kopling? Apa fungsi kopling? Ya Pak, Ya, fungsi kopling adalah untuk memutus atau menghubungkan putaran mesin ke transmisi. ya betul sekali. Fungsi kopling adalah untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Untuk hari ini kita nanti masuk pada materi baru. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Kita nanti masuk pada mendiagnosa kerusakan sistem rem konvensional. Ya. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran. Tentunya ketika kita mendapatkan pembelajaran atau mempelajari materi baru, kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Ya. Di sini tujuannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab kerusakan pada sistem rem konvensional dengan teliti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan cara mendiagnosa kerusakan sistem rem konvensional dengan benar. Penilaian hasil belajar. Tentunya ketika kita belajar pasti nantinya akan ada nih penilaian diambil dari tiga. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Nah ini tadi tiga penilaian hasil belajar yang nantinya akan Bapak gunakan dalam menilai kalian. Paham ya? Sebelum Bapak masuk dalam materi yang ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat suatu kendaraan yang mengalami kerusakan dalam sistem remnya? Saya pernah Pak. Pernah ya? Ada yang pernah lagi? Saya pernah Pak. Pernah. Tentunya pernah. Banyak sekali ya. Mungkin ketika kita pulang sekolah, ternyata ada mobilnya mogoknya karena remnya. Atau kita sering melihat televisi, di mana banyak sekali kejadian yang diakibatkan oleh kerusakan sistem rem. Paham ya? Perlu diperhatikan, silahkan kalian lihat video yang ada di depan yang Bapak tampilkan. Itu tadi sebuah video yang Bapak tampilkan mengenai kecelakaan kendaraan. Tentunya ada sebab, tidak? Ya. Ada
sebab yang mengakibatkan kendaraan itu bisa terjadi sebuah kecelakaan. Tentunya muncul sebuah pertanyaan. Menurut kalian, penyebab kecelakaan dalam video tadi itu karena apa? Saya Pak. Ada yang tidak tahu ya? Apa Mas? Silakan rem blong atau tidak berfungsi. Rem blong atau tidak berfungsi. Oke, betul. Kemungkinan komponen apa yang mengakibatkan kerusakan terjadi? Saya Pak. Apa Masalah Mas? yang masalah. Cluster rem rusak. Ya, itu salah satunya. Cluster rem. Ada lagi? Saya Pak. Apa? Masalah video bocor. Master silinder bocor. Ada lagi? Saya Pak. Apa? Yang lain habis. Minyak rem habis. Ada lagi? Saya Pak. Nah, ini Saya Pak. minyak rem bocor. Ada lagi? Silinder rem bocor. Silinder bocor. Itu tadi jawaban dari teman-teman kalian. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan sistem rem itu blong atau tidak berfungsi. Selanjutnya, perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di depan. Perhatikan salah satu komponen sistem rem di samping. Ada yang tahu ini namanya apa? Saya Pak. Ya, Mas? Silinder rem. Ya, betul, silinder roda. Menurut kalian, silinder roda ini bisa rusak enggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Terus bagian mana yang menurut kalian yang akan mengalami kerusakan? Saya Pak. Ya, Yang hasilnya. bagian sel. Menurut kalian, ketika bagian selnya rusak, gejala apa yang akan muncul ketika komponen ini rusak dalam sistem rem? Ya, Selain timbul adalah penyekan kosong, reservoir tank rem kosong dan rem cenderung mengalami blong tidak berfungsi. ya betul. Karena seal itu rusak atau sobek, sehingga apa? Minyak rem akan habis. Atau di reservoir tank, minyaknya akan habis. Sehingga apa? Sehingga sistem pengereman tidak berfungsi. Terus bagaimana cara atau langkah-langkah perbaikan dari komponen ini, silinder roda ini? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan Mas. Pertama, kita harus mencopot silinder roda. Ya, Kedua, kita lepas karet silinder roda. Ya. Kemudian kita tekan piston silinder roda. ya. Kemudian kita ganti seal silinder roda dengan yang baru. Betul. Langkah terakhir kita pasang kembali piston. Ya, betul. Itu tadi langkah-langkah ya untuk melakukan penggantian silinder. Dari serangkaian ini tadi, Bapak menjelaskan mengenai silinder roda, mengenai komponen, apakah bisa mengalami kerusakan, gejalanya apa, langkah-langkahnya bagaimana. Ini merupakan salah satu contoh yang nantinya akan kalian kerjakan untuk mengerjakan sebuah proyek, sebuah diagram kerusakan sistem rem konvensional seperti yang Bapak contohkan tadi. Sebelum mengerjakan proyek ini, tentunya Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 siswa. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Bapak sudah membuat sebuah list di mana kelompok ini sudah Bapak tentukan. Selanjutnya nanti setelah kalian saya bagi kelompok, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan mempersiapkan alat tulis. Paham ya? Silakan sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Silakan. Sudah duduk di sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, atau sesuai pembagian yang saya katakan tadi ya. Nah, silahkan fokus di depan dulu. Perlu diperhatikan sebelum mengerjakan proyek. Kalian nanti boleh menggunakan HP untuk mencari sebuah literasi dari berbagai sumber internet, itu diperbolehkan. Tapi ingat ya, saya peringatkan, ketika kalian nanti menggunakan HP, fokus dengan tugas kalian. Kita fokus dulu untuk belajar, paham ya? Kemudian nanti setelah kalian selesai mengerjakan proyek, di setiap kelompok nanti akan melakukan presentasi. Paham ya? Selanjutnya silakan nanti
setiap kelompok atau setiap ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar LKPD dan lembar jawab LKPD. Dari setiap kelompok silakan gunakan, betul ya. Sebelum mengerjakan proyek yang saya berikan, perlu diingat terlebih dahulu, waktu kita mengerjakan proyek ini hanya sebentar, kurang lebih nanti 25 menit. Tolong dimanfaatkan dengan betul, paham ya? Mungkin sampai di sini ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Silakan kerjakan proyek yang kalian ingin kerjakan. Ini kelompok 4 atau 3 ya? Mengalami kesulitan tidak? Tidak ya? Silakan dikerjakan karena waktu kita sudah sampai ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kami kerjakan mengenai penyebab kerusakan sistem rem dan bagaimana cara memperbaikinya. Terima kasih atas waktunya. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 4 kembali ke tempat duduknya. Menurut saya hasilnya sangat bagus ya. Itu tadi ya hasil presentasi dari teman-teman kalian atau dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Menurut saya hasilnya luar biasa, sangat bagus ya. Tentunya dari hasil presentasi teman-teman kalian yang ada di depan tadi, yang tadinya belum paham menjadi paham. Ada beberapa penyebab atau ada beberapa kerusakan yang terjadi dalam sistem rem. Ada yang tahu? Tadi bisa menyimpulkan. Tahu Mas? Terdapat beberapa gangguan pada sistem rem konvensional. 1. Rem tidak berfungsi atau belum. Rem tidak mengalir. Minyak rem tidak mengalir. Dengan adanya tugas ini tadi, tentunya apa? Mempermudah kalian untuk menentukan kerusakan apa yang terjadi dalam sistem rem dan bagaimana cara memperbaikinya. Silakan alat tulisnya disimpan semua. Silakan buka HP kalian. Bapak sudah memberikan link kepada kalian ya, di grup kalian. Bapak sudah memberikan sebuah kuis di mana kuis itu nanti terdapat. Silakan nanti dikerjakan. Karena waktu kita sudah habis, kuis otomatis keluar ya. Nah, karena waktu kita sudah habis, tentunya pembelajaran hari ini sebenarnya Bapak juga untuk mempermudah mengikuti pembelajaran di pembelajaran yang akan datang. Karena pembelajaran yang akan datang kita masih di materi yang sama, sistem rem, akan tapi kompetensi dasar yang berbeda. Kalau hari ini kita mempelajari mendiagnosa suatu kerusakan sistem rem konvensional, minggu depan kita akan mempelajari materi memperbaiki sistem rem konvensional. Ya jelas semua? Jelas. Karena waktu kita sudah hampir habis, tinggal beberapa saat saja. Saya harap kalian nanti ketika di rumah juga masih mempelajari materi yang saya sampaikan tadi. Jadi teruslah belajar, jangan sampai nanti di rumah tidak belajar ya. Dan tentunya persiapkan materi yang akan datang, memperbaiki sistem rem konvensional. Karena waktu kita sudah habis, silakan salah satu dari siswa untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran materi ini, alamat baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih atas waktunya. Perlu diperhatikan karena nanti ketika kalian pulang, langsung pulang, jangan mampir-mampir kemana-mana. Ingat, karena ada orang tua kalian yang menunggu kalian di rumah. Dan saya ingatkan lagi,
Silahkan nanti buka materi yang sudah saya share di WA dan persiapkan untuk pelajaran yang akan datang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.